Chucky got the sauce, bitch. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Muhammad Tegar sini tentunya. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Di video kali ini saya bakal mereview atau update mengenai modifikasi yang ada di motor saya, yaitu Vario 150 LED Old atau Vario Tekno tahun 2016. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas. Disclaimer sebelumnya, kalau teman-teman ingin link pembelian ataupun akun Instagram yang jual, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi bawah. Oke, thank you. Oke, yang pertama dari yang paling terlihat ya dari motor yaitu stripping atau dekal. Nah, di sini sebenarnya saya di tahun 2019 atau tahun 2018 gitu, sebenarnya saya sudah pernah pakai dekal yang ala-ala Vietnam, tapi itu saya lepas di tahun 2022 kemarin pakai dekal atau stripping yang transparan. Ini referensinya sebenarnya saya ngeliat dari TikTok waktu itu karena saya sering nonton, jadi kayak pas dilihat kok kayaknya bagus juga, akhirnya saya pasang juga. Lalu yang kedua itu ada spion. Nah, spion ini sebenarnya saya udah beberapa kali ganti, pernah pakai yang model-model PCX, pernah pakai yang standar juga yang ada sennya, pernah juga pakai bar end. Cuman untuk sekarang saya pakai klik karena yang paling pas menurut saya pakai yang klik. Waktu pakai yang PCX itu rasanya kayak lebar banget guys. Jadi kayak kalau mau motong gitu ya untuk nyalip-nyalip, filtering pas lagi macet tuh agak susah karena dia lebar. Dan selanjutnya untuk yang ketiga itu ada karpet mie satu set ya. Jadi ada untuk di deck bawah, untuk di kaki itu, terus ada untuk di semacam penyimpanan yang di depan nih, di tempat sini kiri kanan ini, terus ada di deket tangki untuk isi bensin tuh itu juga. Lalu selanjutnya ada mata kucing satu set, ini udah termasuk sama bracketnya, jadi itu bracket bakal dipasang di bawah plat nomor, jadi itu udah satu set. Selain cuman estetika, ini juga ada fungsinya gitu guys, ada pantulan kan dari mata kucing. Selanjutnya ini lebih balik lagi nih, cuman pemanis aja sebenarnya. Ada hand grip dan jalur stang. Dulu sempet pakai yang punya PCX untuk jalur stang, cuman karatan guys, mungkin karena saya belinya yang KW ya, jadi akhirnya saya ganti sekalian juga sama hand gripnya. Nah, selanjutnya ini juga ada pemanis juga nih dari cover filter model Veloscope. Ini cuman gimmick guys, jadi nggak bolong beneran ya. Kalau yang kebanyakan dipakai orang-orang mungkin bolong beneran gitu ya. Lalu selanjutnya ada standar samping bit karbu. Ini sebenarnya sih lebih ke estetika doang. Secara fungsi dia masih fungsi sih standar sampingnya. Kalau di standar samping mati mesinnya itu masih berfungsi. Ini nih lebih tinggi daripada standar samping bawaan dari Vario. Gunanya sebenarnya untuk pas sinematik biar enak aja gitu. Selanjutnya ada paha rem. Nah, ini paha rem itu sebenarnya banyak yang nyaranin pakai yang lebih panjang, modelnya yang lurus gitu. Cuman ini saya pakainya yang pendek, model pendek, jadi dia PNP di Vario. Cuman yang saya rasain sih sama aja ya, jadinya kayak paha rem standar gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pakai yang lebih panjang mungkin feel lebih enak kali ya. Cuman sejauh ini sama aja sih feel-nya gitu. Nah, selanjutnya berhubungan sama paha rem, di sini juga ada per paha rem nilonnya. Selanjutnya ada mengenai sok belakang. Sok belakang saya kebetulan pakai KTC Razor Pro non tabung ya. Jadi kenapa nggak pakai tabung? Karena mahal harganya. Jadi saya pakai yang KTC Razor Pro aja, yang harganya di bawah 500.000. Sebenarnya kemarin tuh belinya di TikTok Shop, sekarang kan sudah beraliansi ya, udah diakuisisi sama Tokopedia. Jadi linknya udah pakai Tokopedia sekarang. Nah, selanjutnya ada Hager model Airblade, tapi ini yang murah, bukan yang OM dari Honda ya, ini dari Moskow. Harganya murah-murah aja, tapi secara fungsi, secara looks masih oke sih menurut saya. Jadi ya cukup rekomen untuk dipakai untuk anak-anak Vario gitu. Selanjutnya di sini ada per embleman guys. Jadi ini sebenarnya pemanis juga, pemanis doang. Ada emblem Hager sama emblem tutup sensor. Selanjutnya ada piringan cakram. Nah, ini piringan cakram karena kebetulan kemarin saya ganti itu udah hampir 6 tahun atau 7 tahun tuh piringan cakram nggak pernah diganti. Saya ganti piringan cakram dan selang rem merek TDR. Piringan cakram itu saya beli di Shopee, cuman kalau selang remnya merek TDR itu beli di bengkel sini, Sinsin kemarin. Piringan cakram saya sekalian beli selang remnya diganti di Sinsin gitu guys. Selanjutnya
stop lamp. FYI, sebenarnya saya kemarin bulan-bulan November, Desember tuh sempat ke Jakarta lagi. Nah, itu saya ganti stop lamp di daerah Kemayoran. Nama Instagramnya sih Talenta98 Kemayoran. Jadi kalian bisa cek aja di deskripsi ya untuk Instagramnya. Itu saya pakai stop lamp running mode 8 atau 10 mode gitu, saya lupa deh. Jadi modenya bisa diganti-ganti guys. Cuman saya suka yang satu mode ini doang sih, yang kayak simple gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau mode automatic itu semua mode bisa langsung hidup cara bergantian ya. Cuman kalau saya suka satu mode ini doang. Oh ya, ini sama ganti mikanya juga. Pakai yang smoke itu juga ada di Talenta98 Kemayoran gitu. Jadi sekalian ganti. Selanjutnya di sini saya juga ganti inner. Inner ini tuh meliputi dari garis cover lampu depan dan cover tangki vario. Jadi itu di bagian bawah dekat kaki sama di bawah headlamp. Itu saya ganti pakai warna hitam karena sebelumnya itu warna merah. Jadi fitting untuk lampu laser ya, lampu laser itu saya pernah pasang di tahun 2022. Itu dia masangnya di samping sama bengkelnya. Jadi itu saya nemunya di bengkel random aja sih waktu itu pas masih ngekos di Jakarta. Dan saya minta fitting di bawah headlamp, dia nggak bisa. Akhirnya dia pasang di samping. Jadi secara looks kurang oke, walaupun secara fungsi dia masih berfungsi dengan baik gitu. Cuman saya akhirnya lampu laser saya minta fitting ulang ya sama salah satu bengkel, nanti saya bahas setelah ini, sama salah satu bengkel. Jadi minta fitting untuk lampu lasernya itu di bawah headlamp biar secara looks oke, cuma secara fungsi juga masih oke gitu. Selain bisa untuk lebih terang membantu lampu utama, tapi ini juga jadiin pas beam karena saya minta pasangin saklar tambahan gitu ya, diganti jadi dia bisa pas beam, bisa ngedim gitulah, pokoknya ya ajib lah pokoknya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada berhubungan sama lampu laser tadi, saya minta fitting. Nah, kemarin itu motor di tahun 2023 di akhir tahun, motor saya itu pernah trouble. Nah, trouble-nya mungkin nanti saya akan ceritain di lain video biar lebih lengkap. Cuman intinya ada trouble, akhirnya motor saya bawa ke salah satu bengkel yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Dr. Concept Garage. Nah, di Dr. Concept Garage ini selain saya minta fittingin lampu, saya juga minta tune up, terus ganti kabel-kabel kelistrikan, pokoknya diurut ulang Pak. Jadi udah pakai kabel mobil deh kalau nggak salah. Terus juga udah minta racikan kiriya dan juga udah remap ECU kalau nggak salah, kemarinnya saya agak-agak lupa. Istilahnya perubahan-perubahan di oprek-oprek di Dr. Concept Garage. Jadi rekomen banget untuk kalian yang mau servis, mau modif-modif tipis-tipis, mau bore up, bisa langsung aja ke Dr. Concept Garage. Nah, selanjutnya mengenai performance lagi, selain saya tune up, racikan kirian, saya juga ganti knalpot. Sebenarnya kemarin sempat pakai knalpot racing juga, cuman knalpot racing no brand gitu ya, saya nemu di pinggir jalan di daerah-daerah ke arah Depok, saya lupa nama daerahnya, sorry. Harganya waktu itu murah. Akhirnya saya ganti di F2 Racing. Saya langsung datang ke tokonya. Saya nggak tahu apa dia bisa kirim online atau nggak. Setahu saya sih bisa ya. Nah, untuk suaranya gimana? Ini dia. Nah, yang terakhir ini modifikasi yang saya terapin di Vario saya itu ya, lebih ke pemanis aja, yaitu sarung jok. Nah, saya sarung jok ada dua, ada yang merek Itakai, ada yang RV. Kalau kalian yang main TikTok pasti tahu lah sama dua brand ini gitu. Dari kedua brand ini sebenarnya sih sama-sama bagus, cuman secara look saya lebih suka desainnya Itakai gitu. Sebenarnya subjektif sih, kalian mau suka yang mana, Itakai atau RV ya silahkan pilih. Sebelum video ditutup, saya mau ngasih tahu sebenarnya ini motor juga bisa dibilang banyak kurangnya lah ya, karena juga udah pemakaian kurang lebih udah sampai 8 tahun. Menurut saya sih wajar, kayak di bagian body kasar tuh udah banyak yang pudar-pudar guys. Sebenarnya sih bisa di repaint ya, cuman untuk saat ini saya males gitu mau ngurusnya, jadi banyak yang kayak retak-retak gitu. Ya udahlah, namanya juga motor dipakai harian, jadi gitu aja sih. Jadi begitu aja sih untuk list part-part yang sudah saya pasang, yang sudah saya ganti, yang sudah saya terapin di Vario 150 saya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin kalau kalian ada pertanyaan
pertanyaannya bisa langsung tulis di kolom komentar. Dengan senang hati mungkin saya bisa bantu jawab. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan ceritain tentang motor Vario 150 saya sempat mogok di Jakarta. Untuk lengkapnya nanti saya akan bikin video baru lagi. Untuk kalian semua, thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Was that